Di sebelah saya ada siapa? Oh, dorong kemasukan. Wajahnya nggak asing nih di TV ya. Saya sering lihat di TV deh kayaknya. Hah? Oh iya, Lawyer Sunda Empire. Lawyer Sunda Empire. Akhirnya Pak Win bisa datangin Lawyer Sunda Empire sebagai narasumber. Wah, senang banget. Halo Pak. Ini jangan limbat. Jangan limbat. Banyak yang kita nggak tahu ya. Paling tidak kita sebagai penikmat media, setahunya kita itu awal-awalnya Sunda Empire itu mulai terkenal sewaktu Rangga hadir di ILC. Tuh. Nah, maka dari itu kita mau cerita banyak lah tentang Sunda Empire bersama lawyernya yang terpercaya, dan sampai kasusnya sekarang udah sampai mana gitu. Itu kira-kira kita bahas sekarang ya. Oke, kita mulai dari mana? Apa sih mungkin Pak yang unik ya, atau yang mungkin yang seru dari Sunda Empire itu? Ini Nama atau segala macam? sebelumnya saya di sini kan sudah jauh-jauh ya, Oh, gitu ya? jauh-jauh ke lokasi saudara, Ya. dan saya sangat dahaga. Ini nggak dikasih minum-minuman apa aja. Oh iya. Menambah kefokusan. Aqua Ah, dari mata air pegunungan yang. gitu dong. Oh iya. Gimana sih? Maaf Pak. Kurang Aduh, peka. soalnya setuju. soalnya cowok nih. Kalau cewek lebih peka mungkin. Airnya nikmat banget ya Pak. Mari. Di kerajaan Empire nggak ada minuman ya? Iya, ada. Ada. Cuma kebetulan ini dari sumber pegunungan yang sangat terpercaya. Oh. Dan entah kenapa ketika saya minum, Mm-mm. langsung bisa fokus. Langsung fokus. Oh my god. Thanks to Aqua. Lebih fokus lebih dalam, lebih dalam. Oke. Bang. Oh iya. Oh iya ya, saya jadi fokus Pak. Jelas. Lebih jelas. Kita saya syuting ini apa sih? Jangan. Ini ada sungai. Penasaran saya. Ada orang mandi. Buka. Janganlah. Ini kan tempat saudara. Tadi kan bilang kayak gitu. Oh iya. Kalau di sini ada sungai dan jangan. Atau Buka. Ya siapa tahu ada. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Oh bagus banget Pak. Tanahku pajarah. Inilah Indonesia. Wow. Indonesia begitu amazing, beautiful, and wonderful. Wow, kita di antariksa. Wonderful. Kita di antariksa, which is Bekasi. Oh my god, Bekasi. Kenapa? Karena Bekasi ini nanti menjadi salah satu wilayah mungkin ya. Oke, kita tanya lebih jelas Ya, saja. gimana nih? Kembali lagi. Nah, oke. Saya pertanyaan pertama adalah, kan Bapak lawyer di Sunda Empire. Oke. Ya. Bagaimana Bapak mengenal sosok Rangga? Kalau saya sih yang lain saya nggak tahu ya. Ada kalau nggak salah Nasri ya, ada Nasri, terus ada Yeah. Nyai Ratu. Tapi yang saya ikutin itu adalah Pak Rangga itu ya. Oke, Nah, gimana that's right. saudara mengenal Nah, Pak Rangga? Sebelumnya biar warga Sunda Empire ya itu tidak tersinggung, sebenarnya pronunciation Oke. dan nomenklatur saudara dalam mempronouns Sunda Empire itu salah. Oh, salah. Salah. Nah, takutnya nanti ada yang minta untuk klarifikasi dan permohonan maaf. Oh, iya. Nah, nanti kan repot. Nanti dapat kasus lagi, nanti saya yang semakin banyak pundi-pundi kan. Oh, Nah, jadi iya kan juga ya. semakin disenangkan. Iya. Semakin banyak kasus, semakin banyak masukan. Nah, untuk itu biar tidak sampai ke sana, Ya. karena saya tahu biar nanti bisa diperbaiki. Jadi Sunda Empire itu pronounce-nya itu Sanda Empire. Sanda Empire. Iya, tapi banyak orang awam menyebutkan Sunda Empire. Nah, gitu. Karena apa?
Jadi menurut keterangan dari terdakwa ya, khususnya Nasri Bank. Nasri Bank itu kan Grand Prime Minister. Ya, Grand Prime Minister itu di bawah permaisurinya langsung. Itu permaisurinya itu adalah Ratna Ningrum. Nah, beliau menyampaikan dalam sidang pemeriksaan sidang terdakwa kemarin bahwa Sun itu adalah matahari, sun. Dan Da itu adalah Tuhan. Nah, menurut bahasa Sanskerta kalau nggak salah. Coba nanti dicek ya. Nah, jadi sebenarnya Sunda Empire itu tidak diidentikan dengan Sunda yang ada di Jawa Barat itu. Ya, itu kalau menurut keterangan beliau ya. Seperti itu. Jadi bahkan kalau saudara ketahui di bendera Sunda Empire itu ada unsur mataharinya. Nah, seperti itu. Jadi kerajaan matahari. Bisa jadi seperti itu. Tapi mungkin untuk sejarahnya lebih detail, mungkin terdakwa yang lebih paham. Iya. Karena dalam konteks itu kan sejarah itu kan suatu ilmu. Dan suatu ilmu itu selalu dinamis. Apalagi sejarah gitu. Sejarah kan. Kita kalau berbicara sejarah, ada yang mengatakan misalnya sejarah perang. Sejarah perang itu dalam suatu negara itu yang menang atau yang kalah itu mempunyai versi sejarah yang berbeda-beda. Bahkan kalau kita berbicara ilmu, bahkan ada suatu sejarah kemanusiaan, antropologi yang mengatakan bahwa manusia itu awalnya itu adalah kera. Nah, teori evolusi itu. Nah, kemudian ada missing link, ada missing link. Nah, di situ kan memang setiap orang bebas untuk berasumsi kalau istilahnya di tataran keilmuan. Karena ketika kita mempelajari ilmu itu selalu dinamis, Ada tesis, antitesis, sintesis. Jadi ada temuan, ada yang menyangkal, kemudian ada perpaduan, sintesis. Dan sintesis itu ketika nanti ada temuan kembali lagi. Tesis, sintesis, antitesis. Jadi ilmu itu adalah suatu ibarat roda yang berputar, atau dalam bahasa Jawa itu adalah cakra manggilingan, roda yang berputar, selalu dinamis. Kayak fase-fase cinta yang video sebelum ini loh. Udah nonton belum videonya? Itu teori-teori universal itu. Universal yang bisa dipakai di beberapa segmen, beberapa fase, beberapa konsep hidup. Bisa masuk bisa. Itu tadi tentang definisi atau mungkin tentang Sunda Empire atau Sanda Empire ya. Kalau sosok Rangga sendiri itu sebenarnya dia latar belakang akademisnya atau mungkin backgroundnya itu sebenarnya apa sih dia? Ya, jadi memang Sunda Empire ya, tapi saya mungkin mempronounce-nya itu Sunda lebih aja lah biar Sunda aja, karena familiarnya Sunda Empire. Nah, jadi sosok Rangga Sasana ya, Ki Ageng Rangga Sasana lebih tepatnya. Ki Ageng. Ya, dan saya ketika selalu berdialog dengan beliau, berinteraksi sama beliau, saya sering memanggilnya itu Romo. Dan saya sendiri yang mulia Dimas. Yang mulia Dimas. Jadi namanya yang benar Erwin apa Dimas? Ya, ini kan panggilan kehormatan dalam suatu kerajaan. Seperti itu. Pak Rangga itu sebenarnya dia ada gelar akademik? Ada. Beliau kalau di dalam berkas acara pemeriksaan ya, beliau itu riwayat pendidikan terakhirnya adalah S1. Tapi beliau juga mempunyai gelar LLM. Sama ya LLM ya? Sama. Kalau LLM saudara di mana? Malaysia. Sama, beliau juga di Malaysia. Sama? Iya. Di kampusnya nggak tahu ya? Kalau kampusnya ada di salah satu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program LLM. Tapi memang LLM-nya ini agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau LLM menurut keterangan beliau di berkas acara pemeriksaan, LLM-nya adalah Law Master. Bukan itu Pak LLM. Apa? Yang saya tahu Legium Master atau Legium Master. Ya kita kan nggak tahu ya, karena beliau itu kan proses pendidikannya kan
di tahun berapa, karena beliau itu kan produk-produk reformasi, orang-orang yang aktivis lah. Siapa tahu dulu itu ada program atau lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program tersebut di Malaysia. Kita juga nggak tahu. Yang jelas kita berupaya untuk positive thinking, karena untuk kaitannya dengan pendidikan kan memang tidak ada kaitannya, dan penyidik juga tidak menelisik kebenarannya. Tidak masalah ya. Selain itu kalau nggak salah Ustadz juga ya apa? Iya. Beliau itu adalah pemuka agama di agama Islam ya. Agama Islam. Beliau juga ada di salah satu majelis keislaman juga. Mungkin tidak saya sebutkan di sini. Pernah menjadi wakil juga beliau di sana. Di sekretariat atau di struktur organisasinya. Dan beliau itu menyandang predikat mursyid. Ya, jadi mursyid, apabila saudara tahu atau pahami, mursyid itu adalah seorang guru. Dan beliau menyandang gelar guru itu, dan biasanya identik dengan kepiawaiannya dalam berdakwah. Dan orang mursyid itu mempunyai murid-murid. Nah, makanya di beberapa video yang pernah ditayangkan, beliau sempat menggunakan jubah, kemudian ada beberapa murid yang mencium tangannya, karena itu kan adalah suatu penghormatan untuk mendapatkan berkah. Karena ketika kita berteman dengan seseorang, mencium guru, itu kan seperti ya kita itu memuliakan guru. Dan ketika kita memuliakan kan ilmu akan cepat untuk tersalurkan. Seperti itu yang saya pahami. Kalau yang dua lagi tadi, yang Ratu sama ada Ratna Ningrum sama Nasri Bank. Saya agak lupa ya, karena gini. Pertama kali yang kita dampingi itu adalah Rangga Sasana. Jadi kita bertim di Law Office Dr. Haji Misbahul Huda, SHM MHI ya. Kita itu bertiga, saya Erwin Syahrudin SHMH, dan kemudian ada Husain Tamara Ubay juga. Nah, di sini kita bertiga. Dan di awal kita tuh komit sama Pak Rangga. Jadi kuasa kita hanya diperuntukkan untuk Pak Rangga. Akan tapi seiring berjalannya waktu dan di proses penuntutan, ternyata kita mengetahui bahwa pengacara yang sebenarnya ditunjuk, yang itu harusnya mendampingi Pak Nasri dengan Bu Ratna, itu tidak mendaftarkan di pengadilan. Ya, sehingga dengan hemat kata, jaksa sama hakim menyarankan apabila kedua terdakwa yang lain untuk bisa diakomodir dan dikuasakan kepada kita. Kemudian kita coba bangun komunikasi dan mereka setuju, dan akhirnya kita dampingi juga. Jadi bertiga ya? Bertiga. Di sini saya ada surat dakwaannya. Nah, di sini kalau tadi berbicara pendidikan, jadi ada Nasri Bank ini berpendidikan S1. Ini kalau di keterangannya ya, hasil wawancara polisi ya, wawancara polisian ya. Kemudian kalau Ibu Ratna Ningrum itu D3. Begitu ya. Bayarannya boleh tahu bayaran? Iya, kalau seperti yang kita tahu kan, kalau di dalam surat surat dakwaan ini kita cek ya, kan udah jelas itu di Bank Swiss itu terdapat deposit senilai 500 juta dolar. Wah, 500 Amerika Serikat. Amerika Serikat Di Bank Swiss. Dan untuk fee kita secara kode etik advokat itu tidak diperkenankan untuk diekspos, karena ini adalah suatu komitmen kita terhadap klien. Ini termasuk kerahasiaan klien yang harus kita hormati dan sikapi dengan bijak. Jadi mohon maaf untuk kali ini saya tidak bisa mengatakan kepada saudara seperti itu. Begitu. Iya. Oke. Nah, mungkin kan ini kasusnya sambil berjalan ya? Iya. Sekarang udah sampai tahap mana, Pak? Iya. Jadi memang kita sempat tertunda selama beberapa pekan ya, karena adanya COVID ya, COVID yang menyerang di beberapa pengadilan. Ada di pengadilan Jakarta Pusat, saya juga menangani kasus di sana, terserang COVID juga. Kemudian di Bandung juga sama. Bisa diminum dulu, lanjutin Pak, biar lebih fokus. Ini kita harus kita bersulang dulu.
sambil saya mikirin bayarannya untuk lawyernya yang hadir sebagai narasumber, kayaknya saya nggak kuat bayarnya. Oke, Pak, pertanyaan seterusnya. Nah sebentar. Di Iya. sini saya perlu klarifikasi juga. Jadi ketika tadi saudara sampaikan saya nggak kuat membayar narasumber. Nah, jadi perlu diketahui bahwa seorang pengacara itu di samping dia itu bisa mendampingi secara litigasi, ada non litigasi juga, dan sosialisasi, clarity terhadap hal-hal semacam ini juga termasuk tanggung jawab seorang advokat untuk bisa mengedukasi hukum, untuk memberikan pencerahan. Dan di sini salah satu program kiriti saya kepada Anda. Jadi Oke, ya kita paham lah. Jadi Yes. nggak perlu lah. Nggak perlu bayar. Yes, nggak perlu bayar. Nggak perlu bayar, dapat ilmu, enak banget. Iya, Seneng ya. iya. Oke, kemarin kalau nggak salah tuh waktu awal-awal ada penangguhan penahanan ya? Iya, Terhadap pas Rangga ya? sekali kita sempat Iya. mengajukan penangguhan penahanan. Gimana? Kenapa, alasannya apa? Ya, jadi alasan kita melakukan permohonan ya, penangguhan penahanan ya. Yang jelas permohonan penangguhan penahanan itu adalah hak setiap tersangka. Tersangka, terdakwa dalam setiap penuntutan atau proses penuntutan seperti itu. Nah, untuk kasus Sunda Empire khususnya klien kami pada awal kali kita mendampingi beliau dari proses penyidikan ya, karena yang namanya permohonan di dalam hukum acara pidana itu memang hak yang harus kita perjuangkan. Iya. Dan di dalam alasan-alasan yang kita lampirkan di sana, salah satunya yang pertama terkait dengan usia, karena Pak Rangga Sasana kan sudah cukup sepuh ya, berumur ya. Kemudian yang kedua, beliau itu sedang sakit. Dan sakit oke lah di dalam polisian atau istilahnya dalam proses penegakan hukum kita sudah difasilitasi tenaga medis. Akan tapi di beberapa penyakit khusus yang membutuhkan penanganan khusus itu aparat penegak hukum berhak untuk memberikan penangguhan penahanan agar mendapatkan perawatan yang khusus atau dokter khusus. Karena setiap penangguhan penahanan ini ketika klien itu kooperatif, dengan catatan setiap proses penyidikan dan apabila dibutuhkan dipanggil harus datang. Betul. Tapi kemudian ditolak ya? Ya, kemudian ditolak sama penyidiknya. Ya, karena memang sebenarnya agak kurang beralasan. Karena itu kalau menurut pernyataan dari aparat penegak hukum, Penyidik ya? Penyidik. Nah, padahal sebenarnya penyakitnya juga itu tergolong cukup berat ya. Awal itu kan dia terkena bronkitis, bahkan pernah batuk kemudian berdarah. Wow. Sampai akhirnya beliau itu sempat dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara, dua kali. Dan kemudian setelah itu sempat ditaruh di ruangan khusus. Nah, apalagi ada COVID juga. Oh iya. Nah, bahkan di media-media itu sempat menjudge bahwa Rangga Sasana terkena COVID. Padahal tidak. Beliau bronkitis, akan tapi karena bronkitis itu juga agak termasuk penyakit yang gejalanya menular, mungkin mirip-mirip bisa gitu. menular juga, maka diberikan ruangan khusus di ruang isolasi seperti itu. Dan saya juga sempat berkunjung ke sana dan beliau masih tegar, masih berkarisma seperti yang kita lihat di televisi dan kebiasaannya ketika diwawancarai beberapa jurnalis. Makanya banyak juga yang simpatisannya, kemudian gara-gara cepat karismatik dari Pak Rangga itu ya. Romo Rangga tepat sekali. Dan tadi sempat ditanyakan sebenarnya beliau itu siapa sih, backgroundnya apa sih? Ya, beliau juga sebenarnya termasuk aktivis reformasi. Ya, beliau sempat juga menjadi staf ahli di salah satu lembaga negara di pemerintahannya Gus Dur. Abdul Wahid ya? Ya, Gus Dur. Dan menurut pernyataannya beliau juga termasuk orang yang membantu menggagas untuk pemisahan
ABRI. Jadi polisi TNI sama Polri berpisah. ya seperti itu, dan memang sekarang sudah berpisah. Jadi 2002 cukup berkontribusi. Beliau sangat apa ya, sangat care juga terhadap kenegaraan di Indonesia. Seperti itu. Oh begitu ya. Terakhir, mungkin pertanyaan terakhir. Oke, boleh. Kasusnya itu udah sampai mana sekarang? Gitu. Ya. Nah, Kasusnya sudah sampai tuntutan, surat tuntutan, ya. Dan akan diselenggarakan di Selasa depan. Selasa depan. Dan memang kasus ini sangat menarik ya. Kalau datang langsung boleh ya nonton? Boleh. Bahkan kalau misalnya dilaksanakan secara online, nanti ada akses tertentu yang bisa kita dapat sehingga kita bisa melihat secara online juga. Iya. Ya, karena persidangan itu kan terbuka. Oke. Dan dibuka untuk umum. Iya. Siapapun boleh berpartisipasi. Akan tapi di masa pandemi ini, karena prosesnya ini juga proses yang bisa dikatakan luar biasa, karena kita menggunakan fitur-fitur telekonferensi, dan salah satu aplikasi yang sering digunakan di beberapa pengadilan adalah Zoom ya. Yuk, boleh. Biar fokus. Masih rame aja itu jalan tol. Ya. Nggak sepi-sepi dari tadi. Sampai mana tadi? Tadi sampai terakhir ya, sidangnya sampai mana? Ya mungkin kan banyak yang pemirsa yang tidak menyaksikan sidang nih Pak. Mungkin ada yang menarik selama persidangan yang bisa di-sharing ke pemirsa yang nonton. Iya, terima kasih. Ya tentunya fenomena kasus hukum Sunda Empire ini sangat menarik ya. Sangat menarik karena mereka itu didakwa pasal 14, 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, yang dimana peraturan hukum pidana di Undang-Undang 1 tahun 46 ya. 1 tahun 46 itu adalah suatu aturan yang dimana dia itu menjadi suatu peralihan. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika Indonesia merdeka, Indonesia itu belum mempunyai produk hukum nasional terkait pidana dan juga yang lain. Maka itu ada kebijakan bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan filosofi bangsa Indonesia, setiap aturan yang ada pada zaman kolonial Belanda atau pas penjajahan Jepang itu masih diberlakukan. Seperti itu. Akan tapi ada beberapa poin yang harus disesuaikan. Makanya pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 itu ada filosofinya seperti itu. Dan hal yang patut digarisbawahi, pasal 14 dan 15 itu sebenarnya dimunculkan pada masa pasca merdeka. Pasca merdeka karena apa? Di pasca merdeka itu banyak beberapa perkumpulan atau organisasi itu yang merongrong kekuasaan sehingga perlu disikapi secara tegas oleh pemerintah. Jadi apabila kalian belum tahu ya, pasal 14 dan 15 itu adalah suatu penyebaran berita bohong yang mengakibatkan keonaran. Keonaran ya. Ya, yang pasal 14 itu suatu kebohongan yang disengaja. Kemudian yang pasal 15 itu yang tidak disengaja. Sebaliknya. Seperti itu. Ya, jadi unsurnya sebenarnya keonaran. Yang perlu dibuktikan adalah apakah keonaran yang dimaksud pada tadi yang saudara katakan pada saat zaman kemerdekaan itu sama dengan pada saat zaman sekarang. That's right. Makanya kemarin di beberapa pemeriksaan ahli yang dihadirkan itu ada 3. Ada 3 ya. Yang pertama itu linguistik forensik. Yang kedua itu ahli pidana, hukum pidana. Yang ketiga itu adalah ahli sejarah. Dan poin yang itu bisa menjadikan suatu titik terang itu di ahli hukum pidana. Karena beliau memberikan suatu pernyataan yang bisa mengungkap atau menyingkap bagaimana sih sebenarnya unsur-unsur yang ada di dalam pasal 14 dan 15 ini, dan bagaimana relevansinya pasal tersebut ketika diterapkan di masa sekarang. Betul. Dan bagaimana sistem peradilan pidana menyikapi pasal 14-15 tersebut. Nah, itu yang sangat menarik. Kalau linguistik forensik kemarin
agak menurut hemat kami agak kurang relevan karena memang linguistik forensik, akan tapi beliau menyimpulkan kalau beberapa terdakwa itu bohong. Nah, sedangkan bagaimana bisa berbohong apabila ahli itu hanya bertemu sekali di proses penyidikan di polisian dengan metode cuma wawancara dan pertanyaan yang terbatas bisa menyimpulkan kebohongan. Harusnya pakai lie detector ya, yang Iya, jelas bisa jadi ya. itu teknologi Nanti yang merah-merah gitu kalau teknologi yang mutakhir. Dan ketika kita menggunakan cara konvensional tentunya nggak bisa hanya wawancara aja dengan waktu secepat itu. Iya, akan tapi harus dipahami bagaimana kebiasaannya, perilakunya, lingkungan dia berada. Dan untuk itu instrumen yang dibutuhkan itu sangat banyak. Iya. multi instrumen. Iya. Itu untuk mencapai suatu kevalitan. Karena ketika kita menyimpulkan sesuatu yang bohong nggak bohong itu harus valid, harus ada metode khusus untuk bisa menyimpulkan seperti itu. Dan saya kira pernyataan ahli dengan tidak mengurangi rasa hormat itu agak kurang sesuai. Seperti itu. Memang yang unik teman-teman yang dengerin, yang unik itu adalah nanti kalau tuntutan bisa aja kan kemudian tuntutan itu berubah, karena kalau sebenarnya 14 dengan 15 itu mempunyai ciri khas yang khusus, dianya berbeda. Jadi kalau misalnya tuntutannya nanti menjadi dua pilihan, sebenarnya kan ada keraguan-raguan. Bisa. Ya, jadi memang jaksa dalam hal ini ya sebagai penuntut umum harus bisa memberikan mana nih kira-kira pasal yang kira-kira sangat relevan sama kasusnya. Pilihlah gitu yang mana. Karena kalau dua-dua hampir saya bisa berpendapat mungkin akan sulit untuk bisa divonis hakim. Gitu Dan, Pak. mungkin satu hal yang ini penting ya untuk bisa dipahami ya. Di dalam pemeriksaan ahli pidana, beliau itu sudah kita gali dan beliau juga sepemahaman dengan kita bahwa pasal 14, 15 itu sudah tidak cukup relevan untuk digunakan di era sekarang ini. Karena apa? Kita sudah ada undang-undang hak asasi manusia yang dimana setiap orang itu berhak untuk menyampaikan pendapatnya, untuk berserikat, berkumpul. Jadi bagaimana kita bisa dibatasi dalam menyuarakan suatu pendapat, apalagi kembali lagi apa yang disampaikan, konsep-konsep yang disampaikan itu adalah masih dalam bingkai keilmuan sejarah. Yang namanya sejarah itu harus dibuktikan, harus diklarifikasi, harus divalidasi. Karena memang setiap ilmu sejarah itu kebanyakan terdapat suatu missing link yang itu membutuhkan suatu pemikiran yang terbuka. Jangan ragu, minum aqua supaya tingkat kefokusan. Bahwa kita udah jam 2 pagi Pak. Ya, dan tadi saya lanjutkan sebentar terkait dengan ahli pidana, hukum pidana, selain mengatakan tidak cukup relevan untuk diterapkan di era sekarang, ada banyak juga hal-hal yang menegasikan pasal tersebut untuk dinyatakan tidak relevan. Karena apa? Apabila dilihat di memori fun to lifting atau penjelasannya ya, di dalam pasal 14 yang dikatakan 14, 15 itu dikatakan bahwa yang dimaksud keonaran itu identik dengan undang-undang kekuasaan militer. Nah, itu dikatakan dalam bahasa Belanda. Dan di dalam undang-undang kekuasaan militer itu menyatakan bahwa suatu keadaan yang dimaksudkan itu adalah keadaan bahaya, keadaan genting. Nah, itu sudah tidak relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Karena kalau keadaan genting bahaya itu kan disampaikan oleh presiden menurut konstitusi kita. Nah, untuk itu ketika kita memahami secara utuh bahwa suatu kebohongan yang dipermasalahkan, yang itu merupakan suatu kejahatan dan itu mengakibatkan keonaran, itu di situasi yang genting. Nah, ketika di situasi yang genting atau mungkin di masa pasca merdeka itu kan banyak beberapa oknum organisasi yang merongrong. Nah, untuk itu dibatasi hak untuk menyampaikan pendapat itu dibatasi karena mereka sudah tidak bertanggung jawab dalam menyampaikan
pandangannya, menyampaikan masukannya, sudah tidak bertanggung jawab. Boleh menyampaikan, akan tapi harus bertanggung jawab, ada batasannya. Akan tapi pada masa itu terlalu vulgar. Makanya banyak beberapa media pers yang dibredel pada masa itu. Oke. Dan untuk itu saya kira pasal 14-15 itu memang sudah tidak relevan. Bahkan banyak korbannya, itu termasuk pasal karet. Oh gitu. Termasuk pasal karet. Bahkan saya juga punya klien yang dimana beliau itu mengungkapkan suatu temuan. Temuan menurut riset klien kami terkait dengan salah satu kasus, yaitu kasus COVID. Beliau cuma nge-tweet seperti ini. Nih, di daerah tertentu, saya tidak sebutkan, saya juga agak Lupa. rawan. Oh rawan. Agak rawan karena ini masih dalam proses penyidikan. Dan kita juga mengenal adanya suatu asas praduga tak bersalah. Jadi biarkan ini terselesaikan dulu, nanti kalau udah ada titik terangnya baru kita jelaskan lebih lanjut. Nah, pada intinya klien kami hanya menjelaskan, ini di tempat A ada yang meninggal karena COVID. Nah, ini kan masih pernyataan terbuka. Ini loh, di tempat A ada yang meninggal karena COVID. Terus diproses hukum. Kemudian dimention Pak Jokowi, Kemenkes, sama Ombudsman diciduk. Dan sekarang udah P21 juga. Dan itu kan hal-hal yang sangat apa ya, yang menciderai keadilan itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, tujuan dari keadilan itu kan untuk menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Jadi tidak melulu itu memprioritaskan kepastian. Karena yang pasti itu belum tentu setia. Iya. Yang pasti itu belum tentu setia. Ini Love Empire lagi. Salah ruang. Salah room gitu, salah room. Oke. Nah, mungkin terakhir kalau misalnya, karena kan kasusnya sambil berjalan, kita update terus sambil kalau misalnya ada yang pengen ngasih pertanyaan, boleh jadi taruh di kolom komentar ya. Kolom komentar. Oke. Itu baratnya bagus. Iya. Harganya berapa? Ya, ini termasuk bagian dari kode etik, jadi nggak layak untuk saya sampaikan harganya. Oh gitu ya. Kecuali nanti ada endosan yang mengamanatkan kita untuk menyampaikan harganya, didapat di mana, dijual secara terpisah atau enggak. Kita kan masuk baterai. Kita kan nggak pernah tahu ya Pak ya. Kebetulan kita buat YouTube ini mungkin malam ini adalah malam keseriusan, bukan malam pagi ya. Bukan malam terakhir. Ya jangan, itu malam ini malam terakhir bagi kita untuk podcast. Galah. Begitu amat. Bekasi. Oh di Bekasi ya. Nanti kita minggu lagi kita tempat lagi ya. Ini kan kita apa? Apa itu namanya? Tur apa itu? Apa ya? Tadi tur bukan apa itu? Avenue. Ya, Boys Avenue. Ya, laki-laki yang jalan-jalan. Iya, boleh. Oke. Jadi batu kan jadinya kayak gini. Oke, segitu aja dari kita dan kita nggak pernah tahu loh Mas. Mana tahu nanti di sini ada satu penonton yang ternyata produser atau sutradara. Boleh. Kemudian ngangkat kita ke salah satu TV, ya kan buat acara kayak gini. Ya. Yang jelas kalian yang ingin bertanya apapun boleh nanti ditulis di kolom komentar atau bisa DM di Instagram saya, namanya sama di channel saya juga. Siap. Seperti itu, dan nanti akan saya respon. Dan banyak yang bersimpatik dari Jogja, dari Semarang dan lain sebagainya. Untuk istilahnya curious ya, untuk menanyakan bagaimana perkembangan Sunda Empire, dan selalu dalam proses persidangan itu wartawan selalu datang ya. Iya, nggak pernah absen. Ya. Oke, mungkin itu aja untuk podcast kita pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau gitu, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.